Oke, halo semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, kita bakal langsung mulai. Aku bakal share screen ya, teman-teman. Oke, oke. Kita topiknya hari ini. Jadi kita ini aku dapat topik dari panitianya adalah changing failure into success. Ya. Em, ini aku pertama kali dapat topik ini aku merasa wah kayak motivator banget ya. Topiknya motivator sekali gitu ya. Cuma pada hari ini aku lebih mau ngarahin topiknya ke arah-arah lebih ke sharing antara satu sama lain. Jadi eh, bukan mengarah ke motivasi tapi lebih ke sharing pengalaman dan lain-lain. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman nih yang mengetahui 5 karakter atau 5 figur di sini. Apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin bisa langsung menjawab melalui chat ya, guys. Ini tentu saja aku ngambilnya pas lagi muda supaya lebih susah gitu ya. Oh, udah ada yang menjawab. Oh iya, Jack Ma, RDJ, Robert Downey Jr. Oke, 3 lagi mungkin ada yang bisa menjawab siapa? Elon Musk. Bukan Elon Musk. Ya, benar. Insinyur Soekarno. Wah, orang-orang di sini pinter banget ya yang ada di malam hari ini. Ya guys, jadi ini aku bakal kenalin ini yang paling kiri itu Walt Disney ya. Dia yang menemukan Disney Company. Dia dibilang sama orang-orang gila karena idenya dia dan dia gagal berkali-kali. Orang saat itu dia punya ide gimana kalau kita bikin kartun gambar bergerak gitu kan. Terus orang-orang pada zaman itu mikir, wah gila kamu gitu kan. Terus dia dibilang sama anak buahnya sendiri, kamu orang yang paling tidak kreatif. Itu kalau dibilang sama atasan masih oke gitu. Tapi kalau dibilang sama bawahan, kamu bukan orang kreatif, itu kayak kesannya nyesek gitu ya. Itu Walt Disney. Terus juga Tony Stark, Robert Downey Jr., seorang aktor yang dulu pernah terjerat kasus narkoba, tapi berhasil memutarbalikkan kehidupannya dia. Ada Colonel Sanders, pernah makan KFC kan ya. Dia itu gagal, dia itu adalah seorang yang gagal seumur hidupnya dia. Dia pernah jadi pengacara, gagal, menjadi seorang tentara, gagal, menjadi apa-apa, pengusaha, semuanya dia gagal. Dia itu baru sukses pas dia tuh udah berusia 70 tahun lebih. Jadi kamu bisa bayangin kesuksesannya itu pas dia udah tua banget gitu. Terus ada Jack Ma, dia mungkin udah ada yang pernah dengar ya ceritanya, dia ditolak sama berbagai-bagai macam perusahaan dan juga universitas. Dia sekarang sempat menjadi orang terkaya di China. Terus juga ada Insinyur Soekarno ya. Beliau sebelum memerdekakan Indonesia dibuang ke Bangka Belitung berkali-kali ya, diasingkan. Terus dia juga harus mengalami banyak kegagalan juga. Pasukan Belanda, Jepang semuanya mengalahkan pasukan dia, tapi tetap mereka tidak menyerah. Nah ini mungkin ada lagi nih, mungkin ada yang bisa menjawab mungkin dari 5 karakter ini mungkin melalui chat. Ayo. Ya, ya ada Elon Musk, benar. Mungkin 4 lainnya apakah ada yang bisa menjawab? Bill Gates, benar. Thomas Alva Edison, wih, pinter banget. Oke, ini 5 karakter lagi pas mereka masih muda. Elon Musk ya, dia sebelum membawa orang ke bulan, roket dia harus meledak 3 kali. Terus perusahaan dia mau bangkrut, cuma sekarang dia salah satu yang paling terkenal di dunia. Yang kedua itu J.K. Rowling, ibu muda yang melakukan banyak kesalahan dalam kehidupannya dia, akhirnya menjadi penulis, terus menjadi orang yang berhasil. Itu Margaret Thatcher, Perdana Menteri wanita pertama di Inggris yang di tengah. Dia banyak dibenci sama banyak orang, sama anak buahnya sendiri pun dia juga dibenci, karena saat itu ekonominya lagi kacau dan dia harus melakukan banyak keputusan yang sangat tidak populer gitu di hadapan banyak orang.
Thomas Alva Edison, mungkin banyak yang teman-teman udah dengar 1000 kali gagal membuat bola lampu ya. Terus juga Bill Gates itu juga sering gagal saat masa kecilnya. Dia tuh ada membangun 3 perusahaan sebelum terjadi Microsoft. Cuma yang menarik itu adalah kita tuh cuma tahu Microsoft-nya doang ya. Kita tuh nggak tahu kegagalan di baliknya gitu. Nah, poinnya yang aku kepingin bangun di sini adalah semua orang itu pasti pernah merasakan namanya kegagalan. Mau kamu orang paling sukses, mau kamu orang paling gagal sekalipun, kamu orang paling kaya, orang kamu paling miskin, semuanya itu pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin jadi nanya gitu. Alah, adalah orang yang nggak mungkin gagal gitu. Gue tahu ini ada orang dia punya dia nggak pernah gagal perasaan dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya perusahaan udah gede atau organisasi udah gede kan udah nggak mungkin gagal gitu kan. Nah itu di situ sebenarnya juga salah guys. Karena meskipun orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar pun, misalnya kayak Elon Musk, dia tetap hari ini pun masih mengalami kegagalan kecil. Jadi even KFC pun perusahaan yang sudah terkenal di luar negeri, mereka tuh harus gagal masuk Israel hampir 3 kali. Gitu. Jadi mereka bangkrut di Israel selama 3 kali. Amerika Serikat, negara adidaya, berperang di Afghanistan selama 20 tahun, kalah juga gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di sini adalah gimana caranya kita itu tetap bangkit dari kegagalan kita. Key-nya itu kalian nggak perlu selalu berhasil, tapi kalian tuh harus berhasil cuma sekali. Soalnya seperti yang tadi ceritanya Thomas Alva Edison, dia gagal membuat bohlam 1000 kali, tapi orang hari ini tuh masih tahu Thomas Alva Edison karena dia berhasil sekali, karena dia berhasil membangun bohlam gitu. Albert Einstein bilang failure is just a success in progress. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa oh ya kok gue gagal terus, ya itu sebenarnya adalah suatu proses gitu. Terus tekun, terus bersemangat melakukan apa yang kalian lakukan, dan nanti suatu hari pasti akumulasi dari kalian yang apa yang kalian pelajari itu pasti berbuah menjadi kesuksesan. Nah, siapa di sini takut sama namanya kegagalan? Mungkin ada yang bisa kasih reaction. Mungkin ada yang bisa kasih reaction. Siapa yang di sini takut kegagalan? Oke. Tidak ada yang ngasih reaction. Ya sebenarnya saya sudah tahu juga sih nggak bakal banyak yang ngasih reaction sih. Soalnya kenapa? Soalnya kita secara natural takut sama namanya kegagalan. Buat admit kita melakukan suatu kegagalan itu adalah sesuatu pilihan yang sesuatu perasaan yang paling nggak enak gitu, yang bisa dijalani sama manusia gitu. Nah kenapa kita tuh sebagai manusia kita tuh takut gagal gitu kan? Nah nomor 1 tuh pride. Wah udah merasa jadi ketua gitu kan. Wah gue udah pernah sukses nih, masa gue gagal lagi sih? Gue dulu pernah kok kerja kelompok dapat 100, masa gue gagal lagi sih dapat nilai 100 gitu. Itu pertama pride. Orang kenapa takut buat admit kalau dia tuh gagal, itu pertama karena pride. Kedua karena shame, karena rasa malu. Dia sudah bilang ke teman-temannya, wih gue udah orang hebat. Dia udah ngesok-ngesok di depan teman-temannya. Nah pas dia lagi jatuh, dia takut buat mengakui bahwa dia tuh gagal gitu. Nah gimana caranya buat ngilangin pride sama shame ini? Itu tuh kita bisa melakukan 2 hal. Nah yang pertama itu kalau misalnya kita berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik, itu tuh sebenarnya ada kegagalan ada kemuliaan dalam kegagalan. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman kepingin misalnya Elon Musk gitu ya, dia merasa bahwa dia melakukan hal yang baik gitu dengan dia kepingin membuat mobil listrik gitu, saving the environment gitu. Cuma dia gagal berulang-ulang kali. Nah kegagalan itu mungkin tidak terlalu terasa bagi dia, soalnya dia merasa bahwa visinya dia lebih penting daripada kegagalannya itu sendiri. Jadi dia karena dia punya visi yang besar, dia punya mimpi yang besar, mimpi itu yang terus memacu dia. Dan di waktu yang bersamaan kegagalan itu juga bisa menjadi sahabat kalian. Gagalan tuh tidak selalu harus menjadi
ketakutan, tapi juga bisa menjadi motivator. Loh, kok bisa gitu kan? Nah, mungkin orang di sini ada beberapa, aku punya beberapa teman yang mereka tuh takut buat memulai sesuatu yang baru gitu kan. Nah, mereka yang teman-teman aku yang takut buat memulai sesuatu yang baru itu mereka takut karena mereka takut akan dampak-dampak yang bakal terjadi kalau misalnya mereka gagal di sesuatu yang baru. Cuma kalau misalnya kegagalannya, takut akan kegagalannya itu bisa menjadi motivator. Misalnya kita jadi takut, oh kalau misalnya aku nggak membuat satu yang baru, aku takut pada diri aku sendiri kalau aku tuh suatu hari menjadi seseorang yang gagal. Aku nggak bakal menjadi seseorang yang siapa-siapa. Ya itu bisa menjadi motivator yang lebih kuat gitu. Jadi how do we use fear, how do we use kegagalan sebagai motivator juga buat kita ke depannya gitu. Nah, jadi mengapa sih orang itu bisa gagal gitu kan? Kenapa orang bisa gagal? Ini ada studi dari Nick Patton 2004. Itu kegagalan itu pertama karena leader itu tidak share visi mereka. Jadi mereka kekep sendiri tuh, visinya mereka kekep sendiri. Mereka nggak kasih tahu anak buahnya kenapa acaranya, kenapa bisnisnya, kenapa organisasinya tuh dijalanin, mereka nggak kasih tahu visinya gimana, arahnya kemana, mereka tidak kasih tahu. Yang kedua adalah pemimpin yang mereka berbicara lebih banyak daripada mereka mendengar. Kalau misalnya ada seorang pemimpin yang dia itu ngomong terus memberikan masukan terus dan jarang mendengar, itu terkesan kurang respect sama anak buahnya. Jadi itu pun juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa seorang pemimpin gagal. Nah, yang ketiga itu lack of inspiration, terus no open door policy. Jadi karena dia tidak memiliki inspirasi, kenapa? Karena dia tidak terbuka kepada ide-ide baru. Nah, di waktu yang bersamaan, pemimpin yang sering gagal itu juga karena mereka bias. Oh, kepingin biru, terus anak buahnya kepingin merah. Oh, harus biru, terus anak buahnya harus merah. Ya, itu bisa menimbulkan kegagalan. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang sepele gitu sebenarnya. Nah, itu juga lack of trust. Kita sebagai pemimpin juga harus mulai bisa mempercayakan anak buah kita juga gitu. Pengikut-pengikut kita gimana caranya supaya kita memberikan mereka trust. Trust issue itu pasti ada gitu bagi semua orang. Untuk mempercayai sesuatu pada orang lain itu pasti ada rasa takut. Cuma trust itu tuh bisa diberikan secara bertahap. Jadi misalnya dari hal yang sepele, terus hal yang lebih penting, yang lebih penting lagi, lebih penting lagi, lebih penting lagi. Yaitu mungkin teman-teman juga bisa jalankan juga saat kalian menjadi pemimpin nanti. Elon Musk dia bilang, ini 5 hari yang lalu kok nggak salah, atau 4 hari yang lalu, 12 Februari. Dia bilang, a duty of a leader is to serve their people, not for people, the people to serve them. Jadi tujuan seorang pemimpin adalah melayani orang lain, bukan untuk orang lain untuk melayani dia. Ini konsep yang cukup rohani sekali. Tapi orang seduniawi Elon Musk, sesekuler Elon Musk pun dia pun juga mengikuti peraturan ini juga. Jadi sebenarnya seorang pemimpin itu gagal saat dia menjadi orang yang dilayani, bukan orang yang melayani gitu. Kalau misalnya kalian mau menjadi pemimpin yang berhasil gitu, ya it's always about the organization, selalu tentang komunitasnya, bukan tentang saya. Suatu organisasi yang mementingkan ketuanya itu jadinya akan lebih susah buat maju. Justru bakal ada gesekan-gesekan di situ. Karena pemimpin kepingin apa, sementara anak buahnya kepingin apa. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu menyatukan visinya dia dengan visi anak buahnya, gitu. Bagaimana untuk bangkit kembali ya? Bagaimana untuk bangkit kembali? Ini mungkin teman-teman ada beberapa teman psikologi yang tahu the 5 stages of grief. Jadi kalau misalnya orang sudah sedih, itu ada 5 stage. 1, denial, oh enggak kok, aku enggak gagal gitu. Kedua, marah gitu, iya sih gara-gara itu sih makanya gue gagal gitu kan. Terus yang ketiga, oh ya mungkin bisa gagal sih, cuma sebenarnya enggak juga sih, gue sudah melakukan yang terbaik juga sih gitu. Yang ketiga. Terus yang keempat tuh depresi, iya nih gue gagal banget nih, gue udah gak mau lagi dan segala macam. Dan kelima tuh acceptance, penerimaan.
ya gue gagal, tapi next time gue bisa melakukan lebih baik lagi. Nah, salah satu orang yang menurut aku sangat bisa bounce back itu Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Dia itu presiden saat Perang Saudara Amerika. Pasukan dia tuh kalah berkali-kali, 5-6 kali. Anak buahnya sendiri merasa bahwa dia tidak cocok menjadi presiden. Sementara di waktu yang bersamaan dia juga ada pemilu sebentar lagi, di mana data-datanya itu menunjukkan bahwa dia tuh tidak berhasil menjadi presiden. Nah, di waktu yang bersamaan anaknya juga meninggal karena penyakit gitu. Jadi kamu bayangin menjadi presiden, kamu udah kalah perang, kamu sama kabinet kamu dibenci, kamu sama publik kamu pun juga nggak percaya sama kamu, terus anakmu meninggal gitu. Itu pasti adalah suatu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Cuma Abraham Lincoln itu salah satu orang yang paling master dalam hal bouncing back. Meskipun dia mengalami banyak kegagalan, tapi dia tuh langsung melompat dari 5 stages of grief ini langsung ke acceptance. Jadi kalau misalnya teman-teman mau move on cepat, itu bisa langsung lompat ke acceptance. Ya, misalnya baru gagal gitu, kalian bisa langsung, ya saya gagal, next time harus lebih baik, daripada gak kok. Ya itu kadang-kadang justru yang membuat kita lebih susah gitu buat bertumbuh. Aku sendiri dulu pas di OSIS, pas SMA, itu tuh SMA aku tuh sangat terstratifikasi gitu, sangat terbagi dua gitu. Di SMA aku tuh ada anak-anak yang populer sama anak-anak yang tidak populer. Nah, kebetulan aku itu berasal dari strata yang anak-anak tidak populer. Nah, saat itu aku masuk OSIS, di mana OSIS aku tuh kebanyakan anak-anak populer semua gitu. Jadi aku satu-satunya anak tidak populer yang ada di OSIS. Nah, saat aku jadi anak di OSIS, itu aku banyak dipandang sebelah mata karena background aku sebagai anak tidak populer gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak lain dapat divisi apa gitu kan, dapat divisi acara, dapat divisi DDM, dapat divisi materi gitu kan, Juan disuruh ngerjain apa? Disuruh jaga pintu toilet. Disuruh jaga pintu toilet gitu. Dan itu bukan sekali, itu 2 kali gitu. Disuruh jaga pintu toilet. Sebenarnya penting sih, soalnya biar anak-anak pas acara SMA tuh nggak kabur. Cuma kasarnya itu adalah tugas yang paling rendah gitu saat itu. Dan saat itu aku merasa juga gagal gitu jadi seorang anggota OSIS. Gak pernah dikasih kesempatan, cuma diberikan kesempatan yang paling rendah gitu. Sampai suatu hari ada presiden aku datengin aku suatu hari, dan dia nanya ke aku, kamu merasa tidak terhormati ya sama teman-teman kamu yang lain gitu kan. Terus aku bilang iya gitu, aku merasa tidak terhormati sama teman-teman yang lain. Terus presiden OSIS-nya itu bilang ke aku gitu, Juan, kalau misalnya kamu ngelihat aku sekarang gitu ya, menurut kamu orang hormat nggak sama aku gitu. Terus aku saat itu bilang, iya pasti dong, kamu dihormati sekali. Presiden OSIS aku tuh anak basket gitu, kapten tim basket gitu ya, populer gitu ya, anak yang sangat-sangat populer. Tapi di waktu yang bersamaan dia bilang, enggak, kamu lihat deh nanti ya, saat aku udah nggak jadi ketua OSIS, kamu lihat deh nanti banyak orang yang bakal nggak menghormati aku lagi. Jadi sebenarnya kuncinya itu bagaimana sih kita menjadi seorang pemimpin meskipun kita tuh tidak memiliki jabatan gitu. Nah, saat itu presiden OSIS aku bilang sudah selesai jabatannya, dia masih di respect. Tapi ternyata benar perkataan dia. Setelah dia udah turun jadi presiden OSIS, dia udah nggak di respect lagi sama anak buahnya gitu. Jadi kuncinya itu gimana kita sebagai seorang pemimpin tuh harus menyadari bahwa saat kita menjadi pemimpin tuh kita tidak memiliki pride maupun shame gitu. Nah, ini saat itu aku juga cerita kedua. Jadi
singkat cerita, pas aku SMA itu aku menjadi suatu ketua suatu klub gitu ya. Terus akhirnya aku mikir, wah berhasil nih ya kan, berhasil nih kan, udah nggak mau lagi kan jaga pintu toilet, itu udah nggak mau lagi gitu kan. Akhirnya bisa jadi ketua organisasi. Ternyata aku gagal menjadi ketua organisasi. Saat itu anak-anak di SMA aku tuh sangat suka namanya memilih pilihan sendiri gitu. Jadi mereka tuh tipe-tipe anak-anak yang nggak mau diatur kasarnya gitu. Mereka tidak mau diatur, aku ngasih mereka deadline gitu. Oh harus Februari ya selesai gitu. Mereka nggak mau kerjain gitu. Alah kamu tahu apa Juan? Kamu kan nggak tahu kalau saya tuh di kelas science, di kelas IPA tuh kerjanya keras gitu kan. Gitu. Jadi alhasil sekarang aku jadi ketua klub gitu, aku tuh sangat dibenci sama anak buah sendiri. Karena apa? Karena aku memberi mereka deadline, sementara mereka tuh terbiasa tidak bekerja dengan deadline. Nah ini akhirnya menjadi nge-clash gitu. Dan akhirnya anak buah aku sendiri, teman-teman aku sendiri yang aku kira teman itu mengkhianatin aku semua. Aku dikudeta, aku dijatuhin dari jabatan aku gitu. Nah singkat cerita aku mengkudeta mereka balik. Berhasil. Tapi di saat itu aku belajar bahwa memang nggak worth it gitu. Kalau kamu cuma menjadi pemimpin, cuma buat title-nya doang, kamu nggak mau ngambil tanggung jawab yang lain, itu beneran nggak worth it gitu. Berantemnya itu udah terlalu membuat capek. Jadi alhasil aku decide buat step down, buat pensiun gitu. Saat aku kembali lagi jadi ketua, the first thing I do itu resign. Gitu. Tapi intinya karena kejadian itu tuh aku merasa aku adalah orang paling gagal sedunia gitu. Anak gue sampai bisa mengkudeta, apakah separah itu gitu kan. Aku menjadi seorang ketua. Dan itu sempat membuat identity crisis juga sebenarnya. Terus saat itu aku masuk UPH, mahasiswa, maba gitu kan. Terus ada acara namanya CSI, kalau kalian pernah tahu acara CSI. Nah pas acara CSI itu ngomongin kepemimpinan. Saat itu aku udah mikir udahlah nggak mau kepanitiaan lagi, udahlah nggak mau organisasi lagi gitu kan. Tapi terus salah satu ketua CSI-nya datengin aku malam-malam, aku curhat sama dia, terus dia bilang, coba kamu lakukan hal yang sama deh, tapi sekarang di universitas. Kamu tetap harus melakukan yang terbaik gitu, meskipun mungkin dipandang orang kurang baik gitu. Nah singkat cerita, perkataan Cici ini itu memotivasi aku lagi buat belajar tentang kepemimpinan. Jadi akibatnya aku join CSI, aku join ILT, kalau kalian juga tahu, terus akhirnya masuk ke BEM, diterima, terus menjadi ketua pembebas. Nah, jadi ketua pembebas itu mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang join acara kita tahun lalu. Itu bukanlah acara yang sempurna juga, banyak kesalahan-kesalahan. Cuma aku very happy karena pada akhirnya acaranya menjadi suatu kesuksesan. Kita berhasil mengundang 2 wakil menteri dan 1 tokoh nasional, terus kita juga menjalankan banyak acara, terus yang datang lebih kurang totalnya lebih dari 2.000 gitu. Jadi itu something yang very aku happy about gitu. Pada akhirnya semua kegagalan itu ditambah sama belajar dari ILT dan lain-lain itu akhirnya membuat aku berhasil gitu menjadi seorang ketua gitu. Nah ini ada ayat, jangan katakan mengapa masa lalu lebih baik dari ini, karena tidak bijaksana untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Dan jangan, ini intinya harus move on. Kalau misalnya kita menjadi seorang gagal, kita hidup dalam kegagalan kita, itu juga tidak sehat. Jadi gimana caranya kita langsung move on? Cara yang move on gimana? Langsung pergi ke sini, langsung menerima. Ya, aku gagal saat itu, cuma aku next time harus bisa melakukan yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, kita gambarin nih sekarang, kepemimpinan itu layaknya seperti mendaki gunung, gitu ya.
Nah, kita tuh sebenarnya butuh apa aja sih buat mendaki gunung gitu. Nah, nomor satu itu kemampuan kita secara pribadi. Kemampuan kita secara pribadi itu terdiri dari dua hal, yaitu karakter sama kebijaksanaan. Karakter itu bagaimana kita deal with certain situation, attitude kita bagaimana, kebijaksanaan tuh bagaimana kita memilih keputusan yang benar di saat yang tepat, di waktu yang tepat gitu. Misalnya gini deh, aku kasih contoh nih teman-teman. Menurut teman-teman, overthinking itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Mungkin teman-teman yang merasa overthinking adalah sesuatu yang buruk bisa ngasih reaction. Wow, baik. Wow, baik. Baik dan buruk. Wajar, tergantung Kak. Oke deh, aku mau nanya deh, aku penasaran juga nih. Kok tiba-tiba ada yang bilang baik? Siapa nih? Priscilla deh, Priscilla Medi. Kenapa? Menurut kamu jawaban kamu seperti itu, Priscilla? Menurut kamu gimana? Soalnya kalau misalnya manusia itu nggak mungkin nggak kepikiran sesuatu gitu kan. Berpikir itu adalah salah satu hal yang pasti terjadi dan harus terjadi, kalau nggak nanti kita malah jadi tuega. Kadang overthinking itu juga bisa jadi cara kita nge-recheck sesuatu. Oh iya ya, bagian kerjaan di PIC ini udah belum ya, kerjaan di list ini udah belum ya, ini untuk ngecek untuk segala macam, atau kayak udah evaluasi dengan baik belum sih, hari ini tuh acaranya berjalan oke nggak sih, dan segala macam. Jadi supaya kita makin bagus lagi gitu. Tapi ketika konteksnya udah jadi ngerendahin diri sendiri atau ngerendahin orang lain juga, kayak terlalu overhate something termasuk diri ataupun orang lain, itu baru jadi sesuatu yang buruk. Jadi kenapa wajar itu karena ya pasti terjadi di setiap orang, tinggal takarannya aja gitu, gimana supaya overthinkingnya itu masih dalam takar yang meskipun sebutannya over, seolah kayak over tapi beda sama thinking biasa kan. Biasanya takutnya agak lebih pendek mikirnya, ini agak lebih mendalam gitu misalnya. Jadi wajar, tinggal ditakar, diatur, disadari, aware gitu palingan. Wah, oke. Thank you jawabannya Priscilla. Wah, aku nggak berharap, aku kira jawaban kalian bakal baik sama buruk gitu. Tapi ternyata ada yang tentatif. Kalian hari ini banyak yang membuat aku hebat. Buat aku terkesan juga. Ini cara William H. Carrier menghilangkan overthinking. William H. Carrier itu seorang pengusaha. Dia itu yang membuat AC. Kalian tahu AC kan ya? AC di rumah kita yang membuat kamar dingin itu tuh berkat beliau. Gitu. Dia yang bikin AC jadi mainstream. Nah, dia bilang bahwa semua orang itu memang bakal overthinking. Cuma buat menghilangkan overthinking itu sebenarnya ada 3 hal. 1, analisa skenario terburuk. Oke, kalau misalnya sekarang gue jadi pembicara nih misalnya. Skenario terburuk apa? Oke, internetnya mati. Gitu ya, internetnya mati. Oke, terus plan B-nya gimana? Oke, kalau misalnya internet aku mati, bakal ada kuota gitu. Bakal ada wifi kedua, atau aku bisa ganti tempat atau gimana gitu. Jadi langsung ada plan B-nya. Di waktu yang bersamaan melakukan tindakan preventif. Kalau misalnya ini beneran terjadi, gimana caranya kita meminimalisir kemungkinan itu terjadi. Jadi misalnya aku udah ngasih tahu panitia, nanti kalau misalnya internet aku mati, MC harus siap-siap ambil alih ya, jangan sampai awkward ya gitu. Jadi sebenarnya overthinking itu something yang bagus. Kenapa bagus? Karena artinya planning kamu lebih tertata gitu. Artinya kamu tuh kalau misalnya buat planning, kamu tuh bisa melihat, oh ya kelemahan planning aku gini, oke aku langsung handle-nya gini. Jadi kalau orang overthinking itu sebenarnya bagus gitu. Wah, mind blown. Mungkin buat beberapa kalian mind blown. Gitu. Nah, yang kedua itu perlengkapan gitu. Teori bagaimana memimpin. Ya kita juga perlu buat tahu teori-teorinya bagaimana gitu.
Aku pribadi salah satu orang yang kurang percaya kalau misalnya belajar teori kepemimpinan. Aku lebih suka belajar langsung dari pemimpinnya, dari cara kehidupannya. Makanya dari tadi aku pakai contoh-contoh pemimpin dunia nyata gitu. Cuma tetap penting namanya teori bagaimana memimpin. Misalnya contoh kedua, bagaimana membuat pengikut mengikutimu gitu. Kan semua manusia itu kan punya kehendaknya masing-masing, penuh dengan kebebasan. Nah, gimana caranya kita sebagai pemimpin itu membuat anak buah nurut gitu. Pengikut tuh nurut. Gimana caranya? Nah, ini ada teorinya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa? Hayo, ini apa hayo? Ada yang bisa menjawab? Oke, ini namanya Golden Circle, teori dari Simon Sinek gitu. Dia bilang kalau misalnya kamu beneran mau menjadi pemimpin, itu kamu harus mulai dari why gitu. Saat kamu membangun suatu acara, misalnya acara tentang A, acara melestarikan lingkungan gitu. Ya itu sangat penting gimana caranya kamu tuh tahu why-nya dulu gitu. Kalau kamu bilang ke orang lain, iya kita bakal jalanin acara ini terus bla 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 bla, terus langsung bagi tugas, terus langsung kerja. Nah itu susah banget buat bikin orang itu stay loyal sama acaranya. Tapi kalau misalnya kamu ngasih tahu di awal, ya kita nih melakukan acara yang mulia loh, kita tuh melestarikan lingkungan loh, kita tuh membuat sesuatu yang baik loh. Nah itu ada kemungkinan lebih besar kalau misalnya pengikut kita tuh lebih termotivasi pribadinya dia sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan lebih baik gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman organisasi di sini atau future leaders out there gitu ya, yang mungkin kalau misalnya minta bantuan dari pengikut atau anak buah itu banyak yang nggak mau gitu, nggak mau nggak mau. Nah itu penting bagi kita sebagai pemimpin untuk memberitahu mereka juga mengapa kita memilih keputusan itu. Nah di sini beneran seperti yang aku bilang dari awal, kita sebagai pemimpin tuh nggak bisa selfish gitu. Kita harus mementingkan kepentingan bersama, kepentingan visinya tuh apa. Kalau misalnya di BEM ya visinya adalah buat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mahasiswa. Kepentingan bersama, bukan kepentingan si pemimpin. Sekali kalau misalnya kamu udah mendingin kebutuhan pemimpinnya, why kamu itu udah nggak benar. Dan kalau misalnya why kamu udah nggak benar, itu sisanya bakal ngikutin. Gitu. Jadi ini penting juga buat diketahui juga. Dan ketiga itu adalah komunitas. Gimana cara kita dapat dukungan juga. Kalau misalnya aku dulu pas di CSI nggak dideketin sama panitia-panitianya terus diberikan dukungan, mungkin aku nggak ada di sini hari ini. Gitu. Nah kita misalnya contoh ketiga gitu ya, apakah komunitasmu sekarang mendukung kamu gitu. Nah pembangunan komunitas sendiri itu adalah suatu hal yang sangat susah untuk dibangun gitu. Makanya itu perlu care, perlu time, perlu effort. Gimana caranya komunitas itu bisa subur, menumbuhkan karakter orang sesubur-suburnya. Oke, ini seseorang yang aku really respect. Ini Bapak TP Rahmat. Beliau itu adalah direktur utamanya perusahaan Astra selama 15 tahun lebih gitu. Beliau sampai hari ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, nomor 11 atau 16 gitu ya kalau nggak salah. Terus beliau itu juga menulis banyak buku mengenai pemberdayaan sumber daya manusia gitu. Dan menurut buku beliau, tujuan seorang pemimpin itu ada 3. 1, menjadi contoh gitu. Apa yang kamu ngomongin sama apa yang kamu lakukan itu harus sama gitu. Kamu nggak bisa bilang, oh ya kamu jangan telat ya, tapi kamu sendirinya telat gitu. Nah, gimana caranya kamu tuh sebagai pemimpin konsisten, apa yang kamu bicarakan sama apa yang kamu lakukan itu sama. Dan yang kedua itu mempercayakan visi. Jadi kalau misalnya kamu udah punya visi, oh ya acaranya untuk melestarikan lingkungan, ya kalau perlu setiap kali ada rapat pleno kamu ngingetin terus urgensinya apa gitu. Nah kadang-kadang mungkin aku pribadi udah cerita tentang slide ini
ke anak-anak BEM mungkin ada 2 atau 3 kali. mungkin mereka udah bosen gitu lihat 3 prinsip ini gitu. Cuma perlu buat diulang-ulang gitu. Nah, kalau misalnya kepentingannya buat membangun acara yang melestarikan lingkungan, ya melestarikan lingkungannya harus diingetin terus tiap kali rapat pleno. Itu bukan hanya membangun karakter, tapi juga memotivasi organisasi buat terus bertumbuh. Dan yang ketiga itu membangun lingkungan yang menumbuhkan. Ini kalau kalian lihat 3 hal ini nih sangat berhubungan dengan 3 poin ini ya. sangat berhubungan kalau kalian perhatiin. Nah, itu membangun lingkungan yang saling menumbuhkan gimana caranya? Kalau misalnya kamu jadi ketua, kamu tuh kalau bisa lebih mengarah ke mentoring anak-anak. Jadi gimana caranya anak-anak itu kan punya advantage masing-masing. Jadi gimana caranya kita menajamkan kelebihan mereka masing-masing. Kita nggak perlu merubah anak buah untuk sama seperti kita 100%. Mungkin karakter boleh lah gitu. Kalau misalnya mereka ada yang malas terus kita rajin, ya kita harus menjadi contoh seseorang yang rajin gitu. Dan di waktu yang bersamaan lingkungan yang menumbuhkan tuh harus fleksibel juga, nggak bisa yang kayak terlalu ketat juga. Jadi bagaimana orang itu be the best version of themselves, itu sangat penting. Nah, apa nih berikutnya nih ya kan? Nah, yang pertama itu penting banget bagi kita semua tuh buat mempelajari diri kita sendiri. Kita tuh perlu tahu diri kita tuh siapa, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan apa sih yang saya ingin lakukan gitu. Jadi kita bisa bikin visi atau misi, what do we want to do in the future. Mimpi itu sangat penting juga buat dimiliki. Soalnya mimpi itu juga membuat kita mengetahui masa depan kita tuh seperti apa. Kalau misalnya mimpi kalian pun misalnya cuman sekedar buat mencari cowok ganteng dan kaya buat teman-teman perempuan di sini, ya udah nggak apa-apa, itu menjadi suatu goal, dan goal itu yang bakal membuat kalian fokus untuk memperbaiki diri kalian sendiri demi mencapai goal itu. Yang kedua itu cobalah pimpin orang lain gitu. Kalau misalnya ada kesempatan buat pimpin, ya gak ada salahnya buat mencoba lagi gitu. Ini ada satu konsep dari Pak TP Rahmat namanya fire test. Fire test itu dihadapi oleh semua pemimpin. Nah, banyak orang yang fire test itu tuh terjadi saat krisis pertama organisasi. Jadi saat krisis pertama seorang pemimpin mau ngapain? Apakah dia mau kabur? Apakah dia mau berjuang? Apakah dia mau maju? Dia mau mundur? Dia mau nyerah? Dia mau delegasi? Itu anak buah secara tidak langsung itu melihat gimana. Nah, jadi kita pun juga harus lolos fire test. Gimana cara lolos fire test? Untuk stay konsisten. Jadi kalau misalnya pas acara ada suatu krisis, ya kalian harus tetap kalem gitu. Harus tetap kalem dan kalian memilih keputusan yang baik yang diterima sama anak buah. Itu kalau misalnya kalian udah berhasil lolos sama fire test, itu kalian sudah menjadi pemimpin, di mana semua orang pasti hormat sama kamu. Gitu. Itu bukan perkataan aku, itu perkataan beliau. Itu bukan perkataan aku, itu perkataan beliau. Oke. Terus yang ketiga itu membangun komunitas. Kok jadi balik ke sini? Membangun komunitas. Gimana cara kita membangun support system yang membangun? Jadi kita tahu tuh kalau misalnya semua pekerjaan pasti ada pressure-nya. Nah, gimana caranya pressure sama support-nya tuh equal? Jangan sampai support-nya tuh terlalu kuat. Kalau misalnya support-nya terlalu kuat, pressure-nya terlalu kecil, jadinya anak-anak manja. Tapi kalau misalnya kamu pressure-nya terlalu kuat, support-nya terlalu kecil, jadinya anak-anak stres. Jadi gimana caranya kamu membangun komunitas yang saling support, membangun support system, itu juga penting. Kita di BEM UPH tahun ini juga menjalankan support system itu. Jadi kita selalu terbuka buat misalnya anak-anak kepingin curhat, kepingin komplain apa, kita sebagai ketua mendengarkan gitu. Mereka punya masukan apa aja, kita mendengarkan. Jadi gimana cara kita membangun hubungan yang baik juga antara satu sama lain, jangan sampai ada yang berantem dan lain-lain. Itu khususnya kita di budaya timur itu, kita memang ada budaya yang
membangun komunitas baik sih. Jadi itu suatu advantage yang kita semua sebenarnya udah punya karena kita memiliki budaya timur gitu. Gitu. Tapi intinya begitu ya guys. Kalau misalnya mereka sudah dalam komunitas yang baik, kita dalam komunitas yang baik, pasti kita pun juga semangat kerjanya. Kalau misalnya kita dalam satu komunitas semuanya berantem semua, ya susah. Susah untuk bekerja. Nah, gimana nih? Aksi nyatanya gimana? Yang nomor 1 buat melajari diri sendiri itu kita bisa buat dengan cara sesimpel berdoa, bermeditasi, atau kita berpikir secara dalam kita tuh mau apa. Nah, hal-hal seperti ini tuh penting juga, soalnya kita tuh terkadang dunia ini terlalu cepat, kita tuh lupa buat mengajar pada diri sendiri juga. Nah, yang kedua itu belajar. Di UPH itu kebetulan BEM UPH itu juga menjalankan banyak leadership training ya. Kita ada ILT, ada ALT, terus ada Kompas juga. Dan di waktu yang bersamaan juga meningkatkan wawasan gimana cara kita sharing sebanyak-banyaknya orang. Jadi kita tuh ngapain sih reinvent the wheel? Ngapain kita membangun wheel-nya dari nol? Kalau misalnya kita sebenarnya bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman mereka. Jadi sharing-sharinglah dengan banyak orang, dengarlah sharingan banyak orang supaya pengalaman itu kita juga belajar dari pengalaman mereka, bukan hanya dari pengalaman kita doang. Gitu. Nah ini poin terakhir, kurangnya pengetahuan itu berujung dengan pilihan yang salah. Pilihan yang salah itu berujung dengan kegagalan. Nah kegagalan itu ada 2 pilihan yang kalian bisa lakukan. Itulah mengubah kegagalan itu sebagai kebijaksanaan, bagaimana caranya kita tumbuh, bagaimana kita caranya untuk menjadi lebih baik, bagaimana cara kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, itu kebijaksanaan, atau kalian mau membuat kegagalan itu sebagai trauma, gitu. Karena aku tahu banyak teman, mungkin banyak orang yang aku tahu pun mereka setelah gagal, mereka trauma, mereka nggak mau ulang lagi. Nah, penting banget saat ini buat kita tuh belajar juga buat cara buat jadi persisten, cara buat resilient, gimana caranya buat ulet, injak-injak ya mati-mati gitu ya. Itu juga suatu karakter yang sebenarnya sangat susah untuk didapatkan. Tapi menurut salah satu buku, aku lupa nama bukunya apa, tapi menurut buku itu tuh kalau kalian mau menjadi orang yang sukses, karakter nomor 1 yang kalian harus dapat itu persisten sama resilient. Diinjak-injak nggak mati, ulet gitu. Ini last quote, jangan tinggalkan kebijaksanaan dan dia akan melindungi Anda, mencintainya dan dia akan menjagamu. Kebijaksanaan adalah yang tertinggi, karena itu dapatkan kebijaksanaan. Meskipun biaya semua yang Anda miliki, dapatkan pemahaman. Jadi always want to learn. Meskipun kita jadi seorang pemimpin, jabatan tertinggi pun harus tetap belajar. Oke, paling itu doang dari aku. Thank you banget buat mendengarkan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, aku bisa menjawab. Oke, thank you Kak Juan buat sharingnya. Nah, ada yang nanya nih Kak Juan. Ada yang nanya ya. Oke, ada yang nanya. Kak, gimana cara melupakan masa lalu ketika kita gagal, Kak? Melupakan masa lalu. Berarti masa lalu tuh menjadi ini ya, kayak sesuatu yang menjadi traumatis gitu ya. Mungkin Deta bisa bisa menjelaskan lebih lagi, mungkin Deta. Oke, mungkin kalau aku bisa jawab ya, dari aku jawab, itu kembali lagi ke bagaimana kita melupakan masa lalu, itu kembali lagi ke sini gitu. Kita pasti awal-awal kalau kita gagal, kita memiliki masa lalu yang susah, itu kita bakal mengalami 5 stages of grief ini. Cuma kalau misalnya kita rendah hati, terus kita mau belajar, kita mau menerima, kita bisa langsung lompat ke stage kelima, yaitu acceptance. Ya, jadi aku pun juga masih teringat gitu. Aku pas masih gagal, itu aku sangat-sangat mengingat sampai hari ini juga. Cuma kegagalan itu tuh sekali lagi bisa menjadi sesuatu yang memperkuat kita atau sesuatu yang membekas menjadi trauma. Yaitu sebenarnya pilihan kita sendiri. Mau kegagalan itu menjadi motivasi atau mau menjadi penghambat gitu. Kita nomor 1 ya harus menerima kalau misalnya itu sudah terjadi. Terus yang kedua, kita belajar lagi
kenapa kita gagal secara objektif. Jangan sampai oh ya karena orang itu. Cuma akunya gitu. Aku salahnya tuh di mana sih? Terus setelah kita udah mengetahui kita salahnya di mana, kita belajar cara memimpin yang lebih benar, terus kita ulang lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita teringat lagi nih kegagalan kita dulu nih, itu juga bisa sering terjadi sih. Cuma kamu harus ingat juga bahwa kamu yang sekarang lebih terprepare dari kamu yang dulu. Jadi hasilnya pun juga berbeda. Kamu udah lebih bijak, kamu udah lebih dewasa. Jadi pastinya hasilnya pun juga pasti berbeda gitu. Nah, sekali kamu udah berhasil nih, kegagalannya dulu tuh kamu pasti udah lupa gitu. Aku yakin pun orang-orang kayak Edison pun atau orang kayak Mas pun dia nggak ingat kegagalan mereka sekali mereka udah berhasil gitu. Kuncinya tuh kalian nggak perlu kalian tuh nggak perlu berhasil 1000 kali. Kalian tuh cuma perlu berhasil sekali gitu. Apakah menjawab kira-kira Deta? Oke. Thank you. Beberapa orang bilang salah satu faktor penentu kesuksesan adalah privilege berupa koneksi atau materi. Enggak juga sih. Even orang yang sudah memiliki privilege itu lagi ngetren ya ngomongin privilege ya, itu sebenarnya tetap bisa gagal. Semua orang yang udah berhasil pun tetap bisa gagal. Jadi kalau mau dibilang faktor, bisa jadi buat mereka lebih sukses, mereka untuk mendapatkan hal yang lebih besar, itu bisa jadi karena mereka memiliki privilege. Cuma keberhasilan kegagalan tuh gak ada hubungannya sama privilege. Iya benar, Starbucks di Australia tuh tidak laku. Jadi Starbucks saja bisa gagal gitu di Australia gitu. Jadi it's never about privilege atau koneksi atau materi gitu. Kalau misalnya kalian berhasil di sesuatu yang kecil, itu kalian sebenarnya udah berhasil. Jadi kalau misalnya kalian berhasil di sesuatu yang kecil, ya kalian bersyukurlah kalau kalian bisa berhasil di sesuatu yang kecil ini gitu. Banyak orang misalnya kayak KFC dan kawan-kawan, mereka tuh gagalnya tuh saat sudah gede gitu. Jadi sebenarnya privilege itu bersyukur juga kalau kita tuh sebenarnya nggak punya privilege. Kenapa? Karena kita bisa belajar saat kita masih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal pun dunia juga nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah punya privilege, terus kamu nggak punya experience, terus kamu langsung masuk, terus kamu gagal, ya udah masuk berita. Apakah kegagalan itu adalah hal yang memalukan? Karena banyak orang yang menganggap gagal berarti tidak mampu. Dan apa kita perlu menceritakan kegagalan pada semua orang? Kegagalan itu tidak memalukan. Memalukan atau tidak itu sebenarnya cara pandang Kristiana gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa nggak memalukan, ya udah gitu. Jadi sebenarnya pandangan kamu. Dan kalau misalnya kamu nggak punya rasa malu buat kamu ngomongin kegagalan kamu di depan orang, ya orang lain juga nggak bakal hina kamu yang gimana-gimana juga kok gitu. Jadi terkadang kita tuh merasa kayak gitu, kenapa? Karena kita duluan udah ngejudge diri kita sendiri seperti itu gitu. Nah kalau misalnya orang gagal tuh artinya tidak mampu, ya kalau mau jujur ya artinya masih ada banyak hal yang kita harus pelajari lagi gitu. Dan apakah kita perlu menceritakan kegagalan pada semua orang? Ya enggak juga. Kalau kalian nggak mau cerita ke semua orang juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kalian juga bisa sharing kepada kelompok-kelompok yang kalian percayakan. Soalnya kebetulan pasti sebagai seorang pemimpin, kalau kalian pernah gagal, ya pasti ada beberapa orang lain yang juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Manusia tuh semuanya semuanya tuh pernah gagal, jadi jangan pernah takut. It's a human thing. Sama kayak tadi Priscilla bilang kalau misalnya overthinking it's a human thing, kegagalan itu juga human thing gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak, pernah takut untuk mencoba nggak Kak? Takut gagal, cara menghadapi ketakutan diri sendiri itu gimana ya? Pasti ada dong takut untuk gagal. Cuma kalau misalnya preparasi kamu udah mantap, kamu udah tahu caranya gimana, planning kamu udah kuat, itu akan lebih mudah untuk kamu lebih percaya diri gitu. Jadi kalau kalian takut buat memulai sesuatu, kalian udah takut untuk mencoba, itu kalian mulai dengan planning. Planningnya harus detail, harus kuat gitu. Dan benar-benar harus diikutin. Jangan sampai lu bikin plan terus nggak dijalani. Waduh, panitia masih ada waktu nggak di pertanyaan terakhir? Waduh, pertanyaan makin banyak ya.
mungkin teman-teman yang masih mau bertanya itu bisa langsung nanti kita langsung catch up aja, kita langsung ngomong aja. Feel free buat add aku di IG. Nanti aku kalau misalnya bisa, aku bakal langsung menjawab pertanyaan kalian. Mungkin sekian ya dari aku ya. Mungkin teman-teman yang tadi udah bertanya bisa follow aku di IG, nanti aku bisa menjawab pertanyaannya di IG. Oke, thank you semuanya. Aku kembalikan ke MC ya.